Jadi nggak semua perempuan melihat, oh enak ya jadi wali kota ada fasilitas. Padahal banyak sesuatu yang harus kita korbankan juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang terkadang dunia kita juga nggak bisa sama dengan yang dunia sebagai ibu rumah tangga misalnya seperti itu. Yang perempuan mungkin bekerja yang paruh waktu, yang mungkin kalau udah jadi pemimpin ya otomatis kita nggak ada lagi waktu-waktu kita yang namanya waktu libur kah gitu, kecuali hari-hari tertentu yang memang memungkinkan gitu. Aceh itu sejak masa kolonial dulu, nilam Aceh ini udah benar-benar menjadi ikon ya, sangat terkenal, terbaik dari nilam yang didistribusikan untuk dunia untuk parfum itu 70% itu berasal dari Aceh. Kita ambil kesempatan ini, jangan sampai nanti yang ngeklaim orang lain lagi gitu ya. Jangan sampai petani nilam kita menderita, tapi para penampung di luar Aceh itu justru kaya raya gitu. Halo Sobat Kompas.com, kali ini Nusaraya kedatangan Wali Kota Banda Aceh nih, Bunda Iliza Sa'aduddin Jamal. Nah, halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Assalamualaikum Mbak Putri. Oke, hari ini kayaknya cantik sekali ya Ibu ya. Katanya kalau cantik itu ini ya, relatif ya. Tapi menurutku hari ini Bunda cantik sekali. Masya Allah. Ya Allah, baik insya Allah. Nah, Sahabat Kompas.com, ini aku punya sedikit info nih tentang Bunda Iliza. Katanya perempuan pertama yang menjadi wali kota Banda Aceh dan juga dikenal sebagai salah satu wali kota terbaik di Indonesia atas prestasi dalam memajukan Banda Aceh. Betul nggak Ibu? Ya. Aku boleh tahu nih, kira-kira apa sih yang bikin Ibu dinobatkan sebagai wali kota terbaik? Itu versi Jawa Pos ya waktu itu. Saya lupa tahunnya, 2016 ya, 2016 sebelum saya selesai, di 2017. Nah, kalau versi penilaiannya ya bisa jadi karena mungkin dilihat kinerja, kemudian prestasi kerja. Kan dulu Banda Aceh ini termasuk kota yang menjadi kota yang inovasinya cukup tinggi, kemudian baik dari digitalisasi, kemudian ya tata kelola pemerintahan ya, reformasi birokrasi, seingat saya begitu dulu. Tapi kan udah lama ditinggalin ya, gitu ya. Ya tapi mudah-mudahan itu semua benar adanya gitu ya, karena memang kita berjuang, niatnya ibadah karena Allah. Terus kita kerja keras, betul-betul menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya penilaian yang terjadi itu kan berbasis apa yang kita kerjakan. Ya, saya bersyukur karena seorang perempuan, karena ketika saya sukses tentu bisa berdampak kesuksesan buat perempuan-perempuan lain. Seperti Mbak Putri bilang, kalau saya adalah perempuan pertama yang mendapatkan kepercayaan setelah puluhan tahun nggak punya lagi perempuan di penentu kebijakan di Aceh, dan alhamdulillah saya bersyukur, artinya Aceh juga bisa menunjukkan ternyata syarat Islam yang diberlakukan itu tidak akan membatasi ruang gerak keberadaan perempuan pada posisi-posisi bisa sebagai penentu kebijakan di daerah di mana secara historikal sejarah masa lalu Aceh punya banyak perempuan yang sangat heroik, misalnya Laksamana Kemalahayati. Ya. Ini Laksamana udah ya artinya pertama dunia malah ya. Ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, Cut Mara Insen. Jadi Sri Ratu Safiatuddin di dalam pemerintahan yang memimpin itu sampai 35 tahun lebih, bahkan hasil-hasil yang dihasilkan oleh Sri Ratu Safiatuddin ini sangat banyak yang ditinggalkan oleh beliau. Nah sebetulnya Aceh udah nggak ada masalah sebetulnya dengan kepemimpinan perempuan. Hanya saja ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengangkat kembali ketika perempuan tampil di dunia politik gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini saya hadir. Kalau dulu itu saya sebagai peran pengganti, ya artinya maju bersama dengan wali kota,
tapi dalam waktu singkat terus wali kota berpulang ke rahmatullah, kemudian saya menjadi wali kota. Tapi kemudian ketika ingin lanjut, keluarlah itu Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa, perempuan nggak boleh gitu ya. Dan hari ini itu udah selesai. Saya terpilih kemarin di pilkada yang lalu, betul-betul sayanya yang maju, kemudian dipilih oleh masyarakat. Yang mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan membuka ruang peluang bagi perempuan-perempuan yang betul-betul punya juga kemampuan dan kemauan. Jadi ada kesempatan itu untuk bagaimana bisa berkontribusi untuk membangun daerah di Aceh dan Indonesia bahkan dunia gitu. Tapi Bunda pernah merasakan ada diskriminasi nggak mungkin di kalangan birokrasi sekarang? Kalau kalau kita udah masuk dalam birokrasi sebetulnya nggak ada, ya. Tapi sebelum kita masuk itu yang susah, ya kan yang kita lalui ini yang politik. Bicara politik kan bicara juga kebijakan, baik secara kepartaian, kemudian dari sisi kelompok-kelompok masyarakatnya yang masih ada mungkin terasa perbedaan gitu ya. Kalau di partai politik saja misalnya kita punya kemampuan yang sama dengan laki-laki, kita susah untuk bisa didahulukan gitu, diunggulkan. Apalagi kalau kita jomplang gitu kan, kita udah lebih tinggi pun, kita juga masih harus betul-betul berjuang keras gitu. Nah itu belum tentu juga bisa sukses gitu ya. Kalau ketika kita berkompetisi, misalnya kita maju, saya itu katakanlah misalnya di pileg, saya di pileg itu selalu nggak pernah di nomor 1, posisinya nomor 3 lah, nomor 2, jadi nggak pernah mendapat tempat posisi nomor 1. Even kita udah berbuat banyak gitu ya, walaupun perahu yang kita ini kan adalah partai kita gitu ya. Tapi untuk kita bisa mendapatkan posisi itu nggak mudah, nggak mudah. Dan itu bukan hanya saya merasakan hal itu, tapi juga banyak perempuan-perempuan lain gitu ya. Walaupun sekarang partai-partai udah mulai merubah kebijakannya. Sudah ada juga yang lebih mendahulukan lihat perempuan mampu ya mereka, karena ini kan kantong-kantong suara juga yang dikejar. Nah, tantangan nggak membuat kita itu merasa nggak bisa, tapi justru dengan kita punya tantangan, kita akan lebih kuat berjuang kan gitu. Nah kita bersyukur aja ya karena Pak Allah taruh kita di situ biar kita mau berjuang lebih keras dari orang lain. Kita mau memanfaatkan waktu lebih banyak dari orang lain yang memanfaatkan itu, dan kita harus membuat strategi siasah gitu ya di dalam perjuangan untuk agar bagaimana kita betul-betul menjalankan amanah dengan benar, dengan baik. Allah menatap kita, Allah buka jalan buat kita, Allah buka mata hati masyarakat untuk memberikan kepercayaan. Dan ketika dikasihkan kepercayaan tentu ini ujian gitu. Nah ujian itu yang memang harus semua pemimpin itu harus tahu kenapa kita bekerja keras untuk mendapatkan. Tapi ketika kita sudah mendapatkan, kita menyia-nyiakan, kan banyak yang seperti itu. Nah, kita mudah-mudahan perempuan-perempuan nggak kayak gitu ya, Mbak Putri ya. Iya, sebagai perempuan juga merasakannya. Nah, apa nih yang Ibu lakukan ketika dipandang sebelah mata sama orang-orang mungkin waktu maju untuk jadi wali kota? Saya tuh nggak pernah melihat dari sisi negatif. Selalu itu saya lihat itu adalah peluang bagi saya. Jadi ketika ada hal-hal yang disampaikan secara negatif, saya berpikir ya saya harus memperbaiki apapun itu, harus bisa lebih baik, sehingga apa yang mereka sampaikan itu akhirnya mereka membantah itu sendiri, dan itu terjadi. Dulu ketika saya maju terus dan tidak terpilih, mungkin banyak juga yang punya ekspektasi lain, wah kalau ganti dengan laki-laki mungkin lebih bagus gitu ya. Tapi ya rahmat Allah ketika saya term kemarin saya maju kembali, justru hasil survei yang dilakukan dibantah sendiri oleh masyarakat.
tentang kepemimpinan perempuan misalnya, terus tentang mungkin persepsi mereka yang mungkin tadinya menganggap ini nggak layak, tapi kemudian akhirnya berbalik mereka datang, kami ingin memberikan dukungan, dulu kami salah persepsi dan sebagainya. Ya tapi saya bersyukur, artinya ada pembanding ya. Kan orang ketika kita udah nggak ada, baru di situ mereka akan realize lagi, oh gitu kita salah. Ada lagunya ya Bun? Ada lagunya. Kalau lagu Mbak Putri yang bisa nih. Jadi kalau mereka menyesal ya itu kan challenge bagi kita kan, kesempatan. Tapi ketika diberikan kesempatan, lagi-lagi jangan lupa diri kan, jangan lupa diri, harus banyak bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur kita itu dengan menunjukkan kita layak, kita mampu, gitu ya. Kita bisa dan kita mau apapun itu kita lakukan agar nanti bantuan Allah itu lebih luas dari apa yang kita ikhtiarkan. Karena kata Allah, lakukan apa yang kau tahu, nanti aku sempurnakan apa yang kau nggak tahu. Sampaikan apa yang kau tahu, nanti Allah sempurnakan apa yang kita nggak tahu. Jadi, ada masalah dengan manusia, perbaiki hubungan denganku, nanti aku yang perbaiki hubunganmu dengan manusia. Berarti sinyal-sinyal yang diberikan itu yang kita harus tahu. Oh, ini sinyalnya Allah begini. Ya, udah mulailah gitu. Memang waktu kita, terutama ya Mbak Putri ya, sebagai perempuan kan kadang pengennya healing ke sana gitu ya. Ada event perempuan-perempuan gitu ya. Ya otomatis itu kan sudah nggak jadi bagian kita lagi gitu. Harus yang kita berdayakan orang lain, yang melakukan orang lain, ya menikmati. Ya lagi-lagi kita harus tahu kenapa kita harus di sini, kenapa kita mau di sini. Jadi nggak semua perempuan melihat, oh enak ya jadi wali kota, ada fasilitas. Padahal banyak sesuatu yang harus kita korbankan juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang terkadang dunia kita juga nggak bisa sama dengan yang dunia sebagai ibu rumah tangga misalnya seperti itu. Yang perempuan mungkin bekerja yang paruh waktu, yang mungkin kalau udah jadi pemimpin ya otomatis kita nggak ada lagi waktu-waktu kita yang namanya waktu libur kah gitu, kecuali hari-hari tertentu yang memang memungkinkan gitu. Semuanya ada pengorbanannya ya. Pengorbanan. Tadi kita udah bahas nih soal Bundanya sendiri. Aku mau bahas soal yang lagi viral nih. Katanya Banda Aceh mau branding baru sebagai kota parfum. Ini sebenarnya tuh apa awalnya? Ide awalnya dari mana sih? Ide awalnya itu sebetulnya memang ini ya kita syukuri ya. Kita sebetulnya berterima kasih ya untuk ARC, Atsiri Research Center dari Universitas Syakuala. Nah sebelumnya memang sudah ada brand-brand lokal anak muda yang udah membuat parfum untuk Aceh, ada namanya minyak pret. Minyak pret itu bahasa Aceh, jadi minyak yang disemprot. Minyak pret dengan varian keharumannya itu beragam, tapi ciri khasnya ciri khas Aceh. Nah kemudian Arseri Research Center ini membuat kajian, kemudian mereka membuat piloting untuk bagaimana budidaya nilam di daerah-daerah sehingga menjadi pusat juga wisata, kemudian perangkat peralatan untuk laboratoriumnya, jadi buat tempat peracikan dan sebagainya, walaupun masih tipe B ya, tipe B. Dan saya ketika di Komisi 10 juga sering juga bawa teman-teman, terus mereka juga merasakan, aduh wanginya parfum nilam ini punya unsiah itu ya, yang dipakai wanginya enak banget. Punya ciri khas, terus tahan lama, terus murah gitu ya. Kalau dia compare dengan yang lain. Kemudian juga yang tadi lahirnya UMKM lainnya. Nah Aceh itu sejak masa kolonial dulu, nilam Aceh ini udah benar-benar menjadi ikon ya, sangat terkenal, terbaik dari nilam yang didistribusikan untuk dunia untuk parfum itu 70% itu berasal dari Aceh. Dan Aceh itu nilamnya yang terbaik. Tapi nilam ini kan bukan nilamnya sebetulnya. Patchouli oilnya itu udah
udah dimurnikan menjadi pecoli alkohol ya gitu ya. Jadi ketika dia menjadi pecoli alkohol ini dipakai untuk meracik parfum, jadi tingkat daya tahannya, tingkat kemunculan aromanya gitu ya. Jadi itu cukup baik. Nah, karena itu sama dulu di di saat kami menjadi wakil wali kota bersama Pak Wali almarhum, kita kopi juga kita melihat nih kopi ini kan kopi Aceh tuh luar biasa rasanya gitu ya, kualitas kopinya. Akhirnya kita buat festival kopi. Nah, festival kopi itu cikal bakal yang akhirnya Banda Aceh menjadi 1000 warung kopi. Dan semua warung kopinya penuh gitu ya. Akhirnya kopi Aceh itu terangkat, walaupun dulu ada kopi Gayo, tapi ya segmennya masih sekitar Gayo aja. Tapi ketika Banda Aceh menghadirkan para ahli kopi dunia datang di festival kopi, menilai kualitas kopi yang ada, varian kopi yang di Aceh. Sekarang kan ada kopi dengan beragam variannya. Dasar kopi itu sendiri. Begitu juga dengan parfum ini. Kenapa enggak ya? Hasil kami diskusi, kita angkat sesuatu yang baru, yang ini punya peluang besar. Dan sifatnya long term, enggak dalam waktu singkat ya. Karena dengan nilam kita petaninya terus akan terbantu, hilirisasi dari nilam itu juga bisa kita lakukan. Yang pertama kita angkat parfum. Karena apa? Sekarang tren fashion lagi luar biasa lah gitu betul. Secara ini kita kepariwisataan kita semuanya lah di dunia. Dan ketika kita bicara fashion nggak jauh-jauh dengan parfum. Nah, dengan keharuman yang otentik Aceh, ada khas Aceh, bungong jempa, bungong selanga, bungong melu, ada wangian cengkeh, wangian kopi dan beragam. Bisa jadi sesuatu yang lebih unik ya, bisa jadi menjadi atsiri ya. Kita itu sendiri juga bisa gitu. Dan ketika itu diracik menjadi parfum kan beda dengan tempat lain. Nah ini kan challenge ya, kesempatan kita ambil kesempatan ini, jangan sampai nanti yang ngeklaim orang lain lagi gitu ya. Jangan sampai petani nilam kita menderita tapi para penampung di luar Aceh itu justru kaya raya gitu. Itu yang gawat. Nah itu ya masalah. Nah kita sebagai ibu kota provinsi yang juga bisa berkolaborasi dengan lintas kabupaten kota, yang hari ini kita berkolaborasi dengan USK, ada Aceh Barat, ada Aceh Jaya, yang mereka adalah petani-petani nilam ini lagi marak di sana. Kita memang nggak punya lahan untuk menanam nilam itu sendiri, tapi kita bisa punya nantinya untuk laboratorium membuat parfum yang tipe A itu kan bisa ada di Banda Aceh. Sebetulnya udah ada juga kemarin itu ada yang namanya amanah yang di akhir masa tugas Pak Jokowi sebagai presiden itu membuat amanah di mana tempat perkumpulnya UMKM anak muda Aceh, terutama juga laboratorium untuk peracikan parfum. Baru-baru ini juga kita selain kolaborasi dengan USK, kita juga kolaborasi dengan UII di Jogja, karena mereka sudah punya laboratorium tipe A. Nah nanti dari hasil ini semua kita ingin bagaimana melatih menggiat para penggiat parfum. Kemarin kita juga ikut festival parfum terbesar di Indonesia, juga difasilitasi oleh Kemenparekraf. Juga kita membawa tadi minyak pret bersama-sama. Nah kita mempromosikan nih yang udah bagus, bagaimana mereka bisa ekspansi. Yang kita punya Banda Aceh ini, kita punya brand sendiri, Tarina namanya. Tari itu cantik kayak Mbak Putri. Terima kasih. Jadi bertambah cantik lah, ada kecantikan ketika kita mungkin bisa menggunakan parfum. Walaupun nanti keharumannya beda-beda ininya. Nah, jadi memang
ketika kita mau kolaborasi ini, insya Allah para penggiat-penggiat anak-anak muda itu banyak sekali. Nah, tapi nanti kan akan ada hilirisasi, bukan hanya parfum ya, tapi untuk sabun untuk gitu ya. sabun, kosmetik juga kan bahan-bahan bakunya kan menggunakan itu semua gitu ya. Unsiah udah buat itu. Jadi untuk anti aging mereka udah kolaborasi juga dengan perusahaan-perusahaan kosmetik. Kemudian juga untuk sabun, untuk lotion. Kemudian pengharum ruangan. Nanti kan itu punya khas tersendiri ya. Kalau selama ini misalnya ada serai, ada ini, ada itu gitu ya. Tapi nanti ada jempa, ada selanga. Jadi lebih beragam. Kalau di Kompas nanti diputar bungong jempa, harumnya harum bungong jempa gitu. Jadi awal mulanya ya ini kita mengambil kesempatan ini, jangan sampai Aceh yang punya peluang besar untuk mengembangkan dari sisi pemanfaatan nilam Aceh itu nggak kita manfaatkan. Jadi insya Allah kita udah buat juga roadmap untuk 10 tahun ke depan ya, apa yang harus kita lakukan. Mungkin dari nanti peraturan daerah kononnya gitu ya. Kemudian kelembagaan di dalam pelatihan kita alhamdulillah sudah punya BLK Banda Aceh Academy. Nah, BLK Banda Aceh Academy ini pusat untuk pelatihan untuk masyarakat kita, untuk para pengrajin kita, terutama misalnya ini bicara parfum, kita kan ada kolaborasinya, kerjasama. Dan insya Allah kita juga akan membuat festival tahunan gitu untuk festival parfum di Kota Banda Aceh gitu ya. Nah, ini sama, festival kopi tetap berlanjut, ada festival parfum juga akan kita lakukan gitu ya. Kemudian berkolaborasi untuk menghadirkan para peracik parfum berskala internasional. Nah, kalau nanti ini sudah kualitasnya kita udah bisa lakukan, kita akan collab dengan perusahaan-perusahaan, katakanlah misalnya Wardah gitu ya. Wardah kan punya parfum, nanti collab dengan parfum yang kualitasnya udah setara gitu dengan yang dari Banda Aceh misalnya, dari Aceh gitu ya. Jadi gerbangnya itu ada di Banda Aceh. Nah, kalau nanti daerah-daerah lain juga bisa memproduksi, promosinya juga bisa dari Banda Aceh. Ya sama halnya seperti kopi, ada produksi yang kalau misalnya dari wilayah barat, selatan itu Robusta ya. Kalau misalnya dari tengah ke sana itu Arabica. Nah, jadi kopinya kan beda-beda. Punya kopi ulai karing. Di ulai karing itu nggak ada yang namanya kebun kopi, nggak ada. Tapi kopi ulai karing ini sangat terkenal gitu ya. Sama parfum Banda Aceh nanti sangat terkenal di dunia gitu. Amin. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk brandnya sendiri nih Bunda, udah ada berapa banyak sih di Banda Aceh? Ya, kalau brandnya itu udah banyak karena kita memang mendorong UMKM itu bisa lebih naik kelas. Kemudian juga kita ya saat ini juga sedang melakukan pendataan yang betul-betul aktif ya untuk juga produktif untuk kita bisa memfasilitasi business matching ya. Jadi promosi pemasaran ini sejauh ini brand yang udah dikenal diantaranya ada Minyak Pret, yang tadi mungkin saya sampaikan, Nilam, ada Lucky, ada Ivone Parfum, ada Ele Parfum, Metuah Parfum, Fahrul Oud, dan juga Tarina tentunya punya Kota Banda Aceh. Jadi banyak banget ya, ada banyak. Ya, masih udah banyak parfum-parfum yang dilahirkan dari anak-anak Banda Aceh itu yang sudah mendapatkan izin. Tapi di luar itu semua banyak sekali, ada Alif Nun, ada apalagi ya, banyak pokoknya. Dan memang anak-anak Banda Aceh ini sangat-sangat aktif, sangat kreatif. Pemilihan wewanginya juga ada ciri khas yang mereka munculkan gitu. Tadi Bunda juga sempat mention soal pelatihan. Gimana cara mereka untuk bisa ikut dalam pelatihan itu, Bunda? Nah, kita nanti akan buka pendaftaran ya, karena kita ingin yang betul-betul mereka betul-betul punya kemauan kan. Jangan sampai nanti kita gratiskan, kita latih, tapi sebetulnya mereka asal sekedar ikut. Jadi sia-sia ya, Bu? Ya sia-sia. Ada yang mungkin yang mereka udah mulai terjun ke dunia parfum, membuat parfum. Nah ini
tentu untuk skala awal kita akan batasi. Ya. Nah, gedungnya sedang kita renovasi, yang insya Allah mudah-mudahan akhir tahun ini selesai. Jadi tempat pusat pelatihannya itu. Pendaftarannya berarti sudah dibuka atau Belum. Kapan nih Bu? Ini kan kita lagi menyusun tim untuk Banda Aceh Academy tadi. Jadi BLK Banda Aceh Academy, walaupun kerjasama kita udah mulai kita kerjasamakan dengan multi pihak gitu, tapi pelatihan yang langsung di gedung ini insya Allah mulai tahun depan ini sudah akan kita laksanakan. Untuk awal artinya pelatihan-pelatihan sudah berjalan, tapi belum secara tersentral di Banda Aceh Academy. Nah itu. Nah ini kita jalan dulu yang udah ada, kemudian kita perkuat mereka, brand-brand yang ada ini, kolaborasi yang kita lakukan, kemudian juga mempersiapkan semua perangkat peralatan yang dibutuhkan, sehingga ketika kita berjalan ini betul-betul bisa continue kita laksanakan. Ini kan sebenarnya potensinya luar biasa ya Bunda. Gimana nih strategi Pemkot sendiri? Mungkin bisa nggak cuma nasional, bisa internasional penjualannya. Bagaimana Bunda? Ya insya Allah kita kemarin juga udah menggunakan kerjasama kita, kolaborasi kita dengan Garuda Indonesia. Nah beberapa waktu yang lalu saya bersama Garuda Indonesia itu mempromosikan UMKM Banda Aceh, ada perfume juga yang kita untuk seluruh penumpang Garuda Indonesia, kita bagi-bagikan, kita promosikan, baik dari parfum, ada kopi, juga ada hasil makanan UMKM. Jadi UMKM naik kelas, dan insya Allah mudah-mudahan harapannya nanti melalui baik Garuda Indonesia, kita bisa juga menjual produk parfum kita di pesawat Garuda, dan kemudian flyer-flyer kita, produk-produk kita juga mungkin di kedutaan-kedutaan di mana Garuda ada, itu yang sudah kita coba bicarakan, karena kan cikal bakal adanya Garuda Indonesia juga bagian dari perjuangan Aceh gitu ya. Jadi nggak salah juga kalau Garuda juga bisa mempromosikan produk-produk UMKM Banda Aceh, UMKM Aceh ini untuk bisa lebih cepat dipromosikan. Nah, penyelenggaraan event itu sesuatu hal yang paling penting. Mengikuti event juga sama halnya gitu ya. Jadi mulai ke depan ini ya kita udah mulai siapapun yang datang mungkin akan kita promosikan parfum kita di kantor saya dimanapun. Kemudian juga ada kerjasama internasional yang nanti bisa berbagi juga di sana. Yang jelas kualitas produk ini yang harus betul-betul terjaga. Jadi kalau misalnya mereka parfum aroma jempa, betul-betul keharumannya. Bagaimana kolaborasi? Nah rencananya kami juga akan berkolaborasi dengan Kalimantan Timur, dengan Pak Gubernur yang Pak Rudi Masud. Kami sudah bicarakan, dan nanti ketika ini sudah semuanya kita siap, kita mau kerjasama juga dengan universitas yang ada di sana, dengan pemerintahnya, karena keharuman wangian kayu-kayuan di sana mungkin kan beda ya. Woodnya yang ala Arabian beda mungkin ala Indonesia gitu. Bagaimana ketika kita meracik wangi yang ada di gaharu misalnya dengan jempa, gimana pasti hasilnya? Lain ya. Pasti lain. Ada sendiri. yang memang dasarnya bunga jempa tersendiri, ada yang diracik ya. Ini kan masih panjang, dan ya insya Allah mudah-mudahan ini kita udah nyusun roadmap-nya, apa yang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, promosi bagaimana, kajian-kajian kan ini, maka insya Allah mudah-mudahan dalam waktu nggak lama lagi ya kita bisa launching dengan grand launchingnya. Kemarin soft launching di ulang tahun kota Banda Aceh yang ke 820 tahun, dan insya Allah ke depan kita bisa grand launching termasuk mungkin di Jakarta. Di Jakarta ya Bunda. Nah Bunda, ini kalau misalkan kita ngomongin inovasi baru nih,
kadang ada juga yang pro, ada juga yang kontra. Gimana cara Bunda menanggapi mereka yang kontra sama inovasi baru ini? Ya, yang kontra saya pikir sah-sah aja, itu kan pandangan mereka. Ya. Dulu saya juga banyak yang bilang, oh gila tuh wakil wali kota bicara tentang Aceh, bicara wisata gitu ya. Orang kenalnya wisata itu sea, sand, and sex itu kan. Konotasinya negatif gitu ya. Tapi ya hari ini ternyata seluruh Aceh udah bicara tentang pariwisata sesuatu hal yang penting gitu. Karena apa? Punya multiplier effect. Nah, bagi mereka yang pesimis, ya itu hak mereka, tapi kita tetap maju dan optimis, yakin insya Allah ini sebuah peluang yang besar, yang memberikan dampak manfaat yang besar untuk masyarakat kita, untuk petani kita, untuk anak-anak kita, untuk kita bisa dilirik oleh dunia gitu ya. Tentang pro kontra hal yang biasa, karena dengan adanya yang kontra, otomatis kita akan juga berjuang lebih keras gitu kan. Yang pro ya mudah-mudahan mereka juga akan bisa kontribusi besar. Jadi manfaatkan juga platform digital mereka yang punya untuk jangan hanya mempromosikan diri, tapi juga apa yang menjadi peluang untuk bisa berbagi bagi teman-teman yang sedang berjuang di sektor UMKM ini, biar mereka betul-betul naik kelas. Karena ekonomi kreatif ini melalui hilirisasi nilam ini punya peluang yang cukup besar. Jadi dari parfum ini kan nggak pernah berhenti orang pakai gitu. Pasti habis terus gitu. Selalu beli lagi. Dan tahannya kan lama gitu. Selalu beli lagi, kalau dia memang suka malah dia nyari terus gitu kan. Betul. Dan bisa berjualan secara online juga kan sekarang bisa lebih luas. Nah, kita juga punya platform digital juga untuk bagaimana mempromosikan dari hasil UMKM Kota Banda Aceh, ada namanya Usaha Teman. Itu oleh Pak Wakil Wali Kota yang membangun platform digital ini, yang kemudian sedang kita kembangkan juga. Nanti UMKM kita termasuk perfume dan sebagainya bisa langsung kita ikut mempromosikan gitu. Gimana nih cara Bunda untuk mendukung lahirnya wirausaha muda supaya mereka bisa jadi penggerak ekonomi kreatif yang tadi kita bahas itu, Bunda? Ya tadi yang pertama melalui BLK Banda Aceh Academy ya. Nggak mungkin kita mendukung mereka kalau kita nggak beri ruang untuk mereka bisa kita latih, bisa kita hadirkan tenaga-tenaga profesional, kemudian bagaimana memfasilitasi katakanlah misalnya permodalan, mereka yang udah terlatih, udah tersertifikasi, mengakses ke perbankan juga bisa mereka akses gitu, kita urus segalanya. Kan ini bagian bentuk dukungan. Kemudian membuat event. Ketika kita menyelenggarakan event ini, di sini juga kesempatan mereka akan mempromosikan untuk berkembangnya UMKM di Kota Banda Aceh. Nah, kerjasama multi pihak kita dengan lembaga-lembaga melalui CSR dan sebagainya. Jadi memang insya Allah UMKM di Kota Banda Aceh ini terus bertambah dan mudah-mudahan kualitasnya. Kemarin saya juga coba belajar ke Turki ya. Di Turki itu UMKM mereka, produk-produk yang dihasilkan ini itu bersertifikat. Jadi ada standarnya. Yang udah kelasnya premium itu dikeluarkan sertifikatnya misalnya oleh gubernur. Tapi yang masih middle misalnya wali kota. Di bawahnya misalnya tingkat kecamatan. Mana yang udah layak untuk pemasaran ekspor misalnya. Nah, kualitas yang mana gitu kan. Nah, sampai hal-hal yang seperti itu kita bisa juga berkiblat ya dengan negara-negara lain yang mereka betul-betul kualitas itu dijaga. Bisa belajar ya Bunda? Belajar. Sertifikasi itu penting. Ya. Itu juga bisa menentukan harga. Kan selama ini harganya kan kadang nggak standar, ini harganya tiba-tiba udah naik. Padahal harusnya kan ada kelas-kelasnya. Sehingga semua itu bisa terjaga dari pemasaran terbaik, fasilitasi. Tugas pemerintah kan fasilitasi ya. Nah,
Eh, ya, tapi saya hakul yakin lah, insya Allah kita akan bisa menjadikan Banda Aceh ini sebagai kota parfum dunia, insya Allah. Oke, nah Bunda, kalau aku kenalnya Banda Aceh itu sebenarnya lebih ke kopi. Kan? Lebih ke kopi. Nah, sekarang tuh ada inovasi lain nggak sih untuk memajukan kopi di Banda Aceh sendiri? Kopi, iya kan kalau dulu mungkin nikmati kopi itu variasinya kan nggak banyak. Sekarang kan udah lebih varian. Misalnya untuk masuk ke Garuda, dia nggak bisa yang ada serbuknya. Jadi harus betul-betul yang langsung habis. Yang larut ya? Kayak larut ya, kayak Nescafe gitu-gitu. Nah, Kopi Aceh juga kita sedang mendorong agar para pengrajin kopi kita juga bisa menyiapkan dari sisi sasetnya. Kemudian kopi ini kan nggak hanya kopinya aja, sampai ampas-ampasnya pun bisa untuk perawatan kulit. Lagi-lagi tadi pengikatnya nilam kan gitu ya. Jadi bagaimana kopi kita ini bisa untuk ekspor. Kalau dulu misalnya ekspor kopi Aceh, tapi kan namanya nggak masuk. Misalnya Starbucks misalnya menggunakan kopi Aceh, tapi yang diekspor kan nggak ada kopi Aceh di dalamnya, misalnya seperti itu. Padahal yang dibeli di Aceh ini besar sekali. Nah, jadi variasi dari varian. Kalau dulu kopinya murni aja, sekarang udah ada pakai pakai stroberi, rasa stroberi, ada rasa almond, ada ini, ada itu, wah banyak sekali. Terus ada yang tingkat keasamannya begini, begitu ya. Pilihannya juga beda, warung kopi beda rasa. Nah, jadi kalau wisatawan datang gak cukup sehari. Karena banyak yang perlu dicobain. Banyak yang harus dicobain. Dan kemasannya juga udah beda-beda. Kemasan yang mereka tampilkan ini udah beda-beda. Cara mereka memasak, mengsangrai dan sebagainya itu udah bisa dilihat oleh seluruh siapa yang datang. Bahkan itu udah bisa jadi tempat untuk kalau anak-anak muda kan suka taruh di media sosial ya. Gitu ya. Nah, di sana juga udah ada pojok untuk mereka bisa meracik kopi. Kemudian penyajiannya, mesin kopinya. Nah, mudah-mudahan ke depan ada sekolah kopi di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Amin. Oke, Bunda, ini mungkin jadi pertanyaanku terakhir. Gimana harapan Bunda ke depan mengenai Banda Aceh dan juga branding barunya sekarang? Insya Allah mudah-mudahan Banda Aceh sebagai kota kolaborasi kita bisa berkolaborasi dengan seluruh multi stakeholder dan siapapun yang datang ke Banda Aceh merasakan bahwasanya kota ini sebuah kota inklusi, kota yang betul-betul humanis, kota yang menjadikan masyarakatnya masyarakat yang bahagia, kemudian juga sejahtera dari hasil-hasil produksi dari UMKM yang terus berkembang dan maju dengan fasilitas. Di Banda Aceh akan ada ikon-ikon baru yang nanti dengan sentuhan selama insya Allah 5 tahun ke depan dengan doa seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, mudah-mudahan Banda Aceh bisa menjadi ibu kota yang betul-betul membahagiakan seluruh masyarakat yang hadir ke kotanya, yaitu kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh. Amin. Semoga semua yang diminta oleh Bunda Eliza bisa tercapai, Bunda. Ya, insya Allah. Dan terakhir, Banda Aceh bisa menjadi kota parfum yang mendunia. Terima kasih sahabat Kompas.com telah menyaksikan Nusaraya episode kali ini. Saya Putri Aulia pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.